Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good morning students. Welcome back to Miss Easy Class. Di sini kita di kelas bahasa Inggris lagi ya. Nah, sebelum melanjutkan ke videonya, Miss mengingatkan lagi untuk kamu mengatur resolusi videonya menjadi 240 pixel sampai 360. Jadi, tulisan di layar kamu terlihat dengan jelas. Kalau tidak bisa mengaturnya, minta bantuan orang tua, kakak, atau japri Miss Isi deh di WhatsApp supaya nanti bisa diarahkan untuk mengatur supaya jelas tulisannya ya di video YouTube ini. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya. Kita bahas passive voice di bab 3 ini. Ini materi baru ya setelah 2 bab kemarin. Lanjut saja ya. Di sini ada artinya. Passive voice itu adalah kalimat pasif. Apa sih? Oke, kita lihat ya. Nah, jadi what is passive voice? Apa sih passive voice itu? Oke, sesimpel ini. Misalnya, Ria menendang bola. Nah, itu kan kalimat biasa ya, kalimat aktif disebutnya. Nah, jika itu menjadi kalimat pasif, menjadi bola ditendang Ria. Jadi, dia sangat umum dengan kata ditendang, ditembak, dilempar, diambil. Seperti itu kira-kira ya. Nah, contohnya di dalam sini kita langsung lihat ke kalimat. Oke, the boys play a war game in his smartphone. Anak laki-laki itu ya bermain perang ya, bermain game perang di smartphone mereka. Nah, lihat di sini, play a war game. Oke, ingat bermain perang. Sekarang diubah atau berubah kalimatnya, perhatikan. A war game is played by the boys on his smartphone. Kira-kira di sini yang mana yang kalimat pasif menurut kamu? Perhatikan, yang di atas adalah kalimat aktif. Yang ini kalimat pasif. Tidak usah bingung ya, nanti Miss jelaskan lebih jauh. Perhatikan lagi contoh kalimatnya. Rita makes the poem about Heroic Day. Rita membuat puisi ya tentang Hari Pahlawan. Sekarang, the poem about Heroic Day, puisi tentang Hari Pahlawan, is made by Rita. Dibuat oleh Rita. Dibuat oleh Rita. Ini kalimat aktif, ini kalimat pasif. Yang berikutnya, Miss Isi brings some books to the classroom. Brings some books. Berikutnya, some books, kebalikannya ya, are brought by Miss Isi to the classroom. Ini kalimat aktif, ini kalimat pasif. Ingat perbedaannya kan? Kalau yang kalimat pasif biasanya dia ditemani ya dengan kata kerjanya di sini yang mana ya? Yang pertama itu kan a war game is played. Kata kerjanya itu sebenarnya played kan, bermain, tapi played ini ditemani dengan is played. Lihat kalimat kedua, is played. Lihat kalimat keempat sekarang. The poem about Heroic Day is made. Jadi kata kerjanya made ya. Dibuat atau terbuat, dibuat ya. Is made. Ditemani oleh is kan, is made. Berikutnya or brought. Brings jadi brought. Ya, ditemani oleh are. Kenapa are, kenapa is? Oke lah ya. Kita akan lebih jauh menelaah ini. Kamu pasti mengerti, tenang saja. Oke, kita lihat di sini. How is the form? Emang bagaimana sih bentuknya? Kok bisa ya dia are, is, dan sebagainya? Tidak usah bingung, sekali lagi. Tidak usah menghafal ini ya. Kita hanya akan menjelaskan ini. Di dalam kalimat pasif, selalu ada to be dan verb 3. Ingat, apa sih to be? Udah, tidak usah memikirkan lebih jauh. Yang penting kamu ingat bentuknya. Verb 3, ada verb 3 di sini yang dipakai di kalimat pasif. Selalu verb 3, kata kerja ketiga. Oke, kita lihat. Selalu ada subjek ya, atau yang biasa di depan ya. Bisa they, bisa we, she, he. I think you familiar with this. Kamu mungkin udah pernah ya Miss jelaskan itu. It, atau benda, hewan juga bisa ya, it. Nah, dengan the ball, sama ya. The ball itu kan benda, ya, artinya bola ya.
Lihat. To be yang dipakai. Temannya it sama the ball itu kan is. It is. The ball is. The cat is. Ya, karena bendanya cuma satu atau hewannya cuma satu. Ya, jadi dia is. Verb 3 misalnya made. Made itu berasal dari kata make sebenarnya. Yang artinya terbuat atau dibuat kalau made. Kalau make, M-A-K-E, make, membuat artinya. Kalau digabungkan menjadi sebuah kalimat, menjadi seperti ini. It is made. Atau the ball is, the ball is kicked. Mungkin bola itu ditendang. It is made, itu terbuat atau dibuat. Oke, lebih jauh lagi ya. Sekarang tadi the ball is kicked. Sekarang the balls, bolanya banyak. To be-nya jadi are karena bolanya lebih dari satu. The balls are kicked. Kick itu kan berasal dari kata K-I-C-K, kick biasa yang artinya menendang. Kalau kicked ada ed di belakang berarti ditendang. The balls are kicked. Artinya bola itu ditendang. Bola-bola itu ditendang, are kicked. Berikutnya, she sama saja dengan Rita ya, perempuan ya. Tentu saja pasangannya yaitu is. To be-nya is ya. Misalnya kita pakai verb 3-nya atau kata kerja 3-nya called. Atau yang artinya dipanggil. Called, dipanggil. Kalau call aja kan memanggil ya. Kalimatnya she is called. Dia dipanggil. Rita is called. Rita dipanggil. Begitu. Lihat is-nya ya. They, mereka. Nah, sama saja the students. Students itu kan muridnya banyak ya. Maka dia itu dianggap sebagai they. Lihat pasangannya are. Seperti the balls tadi yang di atas ya. Lebih dari satu. Are. Oke, kita pakai verb 3-nya misalnya kata kerjanya given. Dari kata give yang artinya memberikan. Given berarti diberikan. Ya. Sekarang kita bentuk kalimatnya. They are given. Mereka diberikan. They are given. The students are given. Murid-murid itu diberikan. Seperti itu. You, pasangannya tentu are. Misalnya ask. Kata kerjanya ya. Ask itu kan menanya ya. Atau ya bertanya. A-S-K. Tapi kalau asked, belakangnya ada ed-nya. Berarti ditanya. You are asked. Kamu ditanya. I, tentu saja am. I am. Defeated. Defeated. Ya, terkalahkan. I'm defeated. Saya dikalahkan. Oke. Nah, sampai sini ingat. Passive voice ada verb 3-nya. Oke. Nah, ini dia. Let's see. Sate or sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate terbuat atau dibuat. Lihat kata-kata yang di bold, kata-kata yang ditebalkan. Is made. Sate dibuat dari chicken, ya ayam, beef, daging sapi, or lamb, daging kambing. Sate ayam is made of chicken. Sate ayam terbuat dari ayam. Sate kambing is made of lamb. Sate kambing terbuat atau dibuat ya is made dari daging kambing. Sate sapi is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Beberapa daging itu dimarinasi atau dipendam ke dalam bumbu begitu ya. In spicy soy sauce, di dalam bumbu pedas. Dan perhatikan lagi, sate is grilled. Sate is grilled over very hot charcoal. Jadi satenya di-grilled, dibakar di tempat pembakaran daging ya. Di tempat bakar-bakar daging is grilled. It is served. It is served. Itu disajikan. Sate itu disajikan. Is served. Disajikan. Dengan bumbu kacang dan sebagainya. Oke. Nah sekarang ini Udin ya. Kita lihat. Contoh tugas yang akan kamu kerjakan. Contoh aja nih. Kamu menulis fakta-fakta atau beberapa kalimat yang dinyatakan oleh Udin tadi. Perhatikan. Sate or sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate is made of. Berarti sate terbuat atau dibuat dari ayam, daging sapi, ataupun daging kambing. Kita lihat yang pertama kalimat di sini. Tuh, ada ya.
Sate is made of chicken yang atas, beef or lamb. Di situ terkandung kalimat pasifnya is made, terbuat atau dibuat. Ya, tadi mana sebentar. Sate is made. Jadi semua kalimat yang Miss tulis di sini ada di kalimat yang tadi dikatakan dengan oleh Udin ya. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb, terbuat dari daging kambing. Sate sapi is made of beef, terbuat dari daging sapi. Small pieces of meat are marinated. Semua ini adalah kalimat pasif. Kata kerjanya adalah kata bentuk ketiga. Kata kerja 3 ditemani dengan teman-temannya tuh. Ada is, ya, ada are, dan sebagainya. Sebelum si verb itu, sebelum kata kerja itu diletakkannya. Oke? Nah, ini dia tugas kamu. Perhatikan ya, tugasnya ada 2. Yang pertama, write a paragraph. Kamu menulis sebuah paragraf. Ini dia paragraf yang kamu tulis tentang kerupuk yang dinyatakan oleh Benny. Ya, kerupuk are very crunch crackers. Different kind of crackers are easily found everywhere in Indonesia dan sebagainya. Kamu tulis sampai akhir, sampai hot send. Tulis dengan rapi. Perhatikan kalimat kata-kata yang ditebalkan di situ. Ya, setelah kamu tulis paragrafnya, tugas kedua adalah write some facts yang dikatakan Benny. Kamu tulis kalimat yang dinyatakan Benny di atas tentang kerupuk yang ada kata-kata atau kalimat pasifnya saja. Oke, yang berisi kalimat pasif. Contohnya kalau kita bisa contohkan apa nih? Di sini. Mana yang ada kalimat pasifnya? Yang dihitamkan. Kamu tulis kembali seperti contoh yang Udin tadi. Jika tidak jelas, kamu lihat lagi contoh yang tadi Miss katakan tentang Udin. Ya, tentang sate tadi. Oke, semuanya ada 7 kalimat yang harus kamu tulis di bagian B ini. Cari di cerita tentang kerupuk. Ya, yang ini. Oke. Nah, itu saja tugasnya sebenarnya. Jika ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau ada, you can find me on WhatsApp. Kamu bisa japri Miss di WhatsApp. Ya, if you have any questions. Oke, so far sampai sini materinya. Miss harap kamu mengerti. And thank you for watching. Keep healthy. Ya, selamat menugas semuanya dan tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.